Polisi dalami laporan dokter detektif yang dikeroyok di Jakarta Timur. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki laporan yang dilayangkan selebgram yang juga seorang dokter inisial S yang dikenal dengan Doktif atau dokter detektif terkait kasus pengeroyokan yang terjadi padanya di sebuah rumah makan di Jakarta Timur. Dr. S melaporkan adanya dugaan peristiwa perbuatan memaksa disertai dengan ancaman sebagaimana diatur di pasal 335 KUHP. Ini sedang didalami, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, Minggu, 19 Januari 2025. Menurut Ade, ada 5 orang yang diduga melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Kelima terlapor adalah inisial AFB, AF, HR, I, dan SS. Yang pertama saudara AFB, kemudian AF, kemudian HR, kemudian I, kemudian SS. Ada 5 yang dilaporkan, ujar Ade. Pelapor, kata dia, sudah membawa sejumlah barang bukti yang kuat perihal penganiayaan yang dialami korban. Hal ini juga menjadi komitmen pihaknya untuk menindaklanjuti semua laporan yang masuk. Dan tentunya komitmen Polda Metro Jaya akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk secara prosedural dan juga proporsional serta profesional, ditegasnya. Sebelumnya, Doktif atau dokter detektif resmi melaporkan pemilik bisnis skincare terkenal, Sheila Saukia, ke Polda Metro Jaya, Sabtu, 18 Januari 2025 terkait kasus dugaan mendapat intimidasi. Laporan tersebut dibuat setelah Doktif mendapat sejumlah perlakuan tidak menyenangkan saat berada di rumah makan ayam goreng Nyonya Suharti di daerah Jakarta Timur pada Jumat, 17 Januari 2025. Make upan aku nih ha? Apa mau kau bilang muka aku overclaim? Mau kau bilang muka aku overclaim? Hei, muka aku overclaim pula. Ku hapus make up ini, make up. Hapus berani nggak? Berarti saya sekarang aku resmi panggil dia Dokter Bopeng karena mukanya memang bopeng. Itu fakta loh. Emang kenapa? Kemarin pas Ini Bopeng gara-gara ngurusin pasien COVID. Aku nggak urus, nggak mau tahu. Nah, kita bercerita sedikit ya. Ini kalian mendukung SS atau dokter detektif alias Doktif. Semalam itu aku begadang sampai jam 3 karena ngelihat Doktif lagi live. Kayak seru, kayak tegang gitu, apalagi pas dia nelpon Nikita Mirjani gitu loh, adikku gitu loh, best. Seharusnya semalam itu ada si Rasman. Kalau ada si Rasman itu tambah seru. Untung si Rasman itu nggak ada. Kalau si Rasman itu ada kemarin itu, tunjuk-tunjuk. Nah, dari situ kita lihat ya, yang dewasa siapa, yang elegan siapa. Ya, aku itu tidak membela SS, tidak membela Doktif juga, karena aku nggak kenal dua-duanya, aku nggak suka juga dua-duanya sebenarnya. Cuman aku suka pembawaannya Doktif semalam itu. Kayak penuh senyuman, tenang, ya itulah kedewasaan orang gitu ya. Aku salutnya aku di situ walaupun dia diserang sama cong-cong gitu ya. Kalau orang lain itu mungkin udah panas, itu udah bogem-bogem gitu. Dia itu sengaja menahan dirinya biar lawan-lawannya bereaksi dan bisa dilaporkan. Itu best itu best gitu, bagus banget caranya. Nah, kalian juga bisa belajar dari situ. Kalau ada yang nyinyir, senyumin aja, tambah panas kan kalau disenyum-senyumin kayak gitu. Itu caranya. Oke, kita jadilah orang yang tidak terlalu banyak seperti ini. Malu kali ya. Nggak tahu aku mau ngomong apa sih sebenarnya. Udahlah ya kayak begitu. Sudah ya. Kalian udah lihat live-nya Doktif? Kalau belum, lihat sekarang ya. Jangan ketinggalan. Lihat, saksikan live-nya Doktif. Kalau yang nggak sempat nonton nih live-nya Doktif, lihat di beranda kalian yang banyak dibagikan orang. Kalian pasti akan lihat sekomplotan geng rame-rame melawan satu orang.
menanggapi beberapa hari ini yang sedang viral, ya, bahkan di live streamingku banyak banget, Mbak Inem tanggapannya dong, Mbak Inem tanggapannya dong. Aku nggak mau menanggapi dalam sisi hal pertengkaran atau apa yang terjadi selama ini ya guys ya. Tapi di sini sekali lagi Mbak Inem ingatkan lagi sekali lagi, apa sih yang membuat semua ini terjadi? Flexing. Sekali lagi, flexing atau pamer-pamer. Mulai sekarang buat kalian-kalian yang punya usaha, ya, janganlah kamu flexing. Kalau kamu laku jualanmu, kalau kamu ingin membangun personal brandingmu, bangunlah sebuah personal branding yang tidak menciptakan kebencian. Dari dulu aku sudah bilang, flexing itu tidak ada satu agama pun yang membenarkan tentang flexing. Justru apabila kamu membangun personal branding lewat flexing, itu memang cepat kamu mendapatkan banyak follower dan juga banyak penggemar. Tetapi kamu juga banyak dan cepat mendapatkan orang yang tidak menyukai, bahkan iri dan dengki. Jadi sekali lagi, apa sih akar permasalahannya? Flexing, flexing, dan flexing. Tidak ada yang lain. Ini semua karena flexing. Pelajaran buat kita semua ke depannya, apabila kau memiliki usaha, apabila usahamu berhasil, kau mendapatkan pundi-pundi uang dari usahamu, cukup Anda dan keluarga Anda aja yang tahu. Gunakanlah pundi-pundi uangmu itu untuk membantu orang-orang yang kesusahan, bukan makan di depan orang lapar. Itu aja tanggapan dari Kak Inem Jogja, karena banyak sekali yang minta tanggapan dari Kak Inem Jogja. Aku tidak mau menanggapi apa yang terjadi, tapi akar permasalahannya adalah flexing. Masalah serum, sama, lagi-lagi aku tidak cocok. Next, perseruman ini ya, perseruman ini. Aku membeli ini sebelum produk ini direview sama Doktip. Ternyata semalam ada huru-hara, ternyata Doktip sedang mereview serum ini. Yang katanya serum ini itu mengandung niacinamide, tapi di ingredients box dan packaging ini tuh nggak ada tulisan niacinamide. Tapi kata si Doktip hasil labnya itu mengandung niacinamide, tapi tidak dicantumkan. Masalah serum, sama, lagi-lagi aku tidak cocok. Aku udah pakai ini 7 hari. Aku pakai ini 7 hari, hasilnya ada jerawat. Yang aku nggak jerawatan, ada jerawat. Nih, pori-pori aku membesar. Jadi ini tidak cocok di aku. Kalau ditanya kenapa Echel sekaligus beli banyak, karena waktu itu Kak Sheila lagi live. Terus sale ambiar besar-besaran, makanya aku tuh langsung check out banyak gitu, karena kan hasil review dari Kak Selnya langsung itu produknya bagus-bagus, jadi aku langsung check out banyak-banyak gitu kan. Kalau cocok bisa buat aku stok gitu. Terus aku ada beli masker. Kalau maskernya ini jujur maskernya bagus banget. Kalau maskernya aku suka, aku pakai ini bagus banget, bener-bener ngelembapin muka aku, bener-bener calming, bikin muka aku lembab. Ya gimana sih, calming, ya udah lembab gitu, bagus, gak ada efek samping yang berbahaya apapun itu. Ini pun aku belinya banyak dan ini sisa 2, ini aku pakai 2 hari sekali. Ini jujur ini bagus banget. Kalau sisanya sabun, serum, apalagi deodorannya itu lotion, gak banget di aku, gak cocok di aku, bikin beruntusan, bikin jerawat. Tapi oke, sekian review jujur aku mengenai produknya SS yang aku beli sebanyak ini. Disclaimer ya, aku di sini tidak mau menjatuhkan, tapi ini review jujur aku aja sebagai customer yang sudah membeli, memakai uang aku sendiri. Mari kita bermain logika ya di kasus Sheila Sokya dan Doktip yang sering nge-review produk MC. Jadi kenapa Doktip selalu nge-review produk MC? Ya karena biar
Sela Sokia itu nyari produk itu dijual di reseller yang mana. Terus biar Sela Sokia itu cari semua yang jual produk itu di e-commerce. Bukan malah Sela Sokia datangin Doktif untuk tanya beli di mana. Mau kutunjukkan, di e-commerce banyak yang jual produk itu. Sampai tahun 2024 loh. Maksud aku gini Sela Sokia, kalau mau mengeluarkan statement tuh yang rasional, yang masuk di akal, ya. Jadi kalau benar Sela Sokia mau memberantas yang jual MC, tuh dicari di e-commerce banyak, ya. Kalau benar itu bukan reseller Sela Sokia yang jual, ya. Karena kita bertanya-tanya, kok Sela Sokia tidak ngechat semua orang yang di e-commerce dan mendatangi orang yang di e-commerce jual MC itu, ya. Ku kasih contoh, Cindy Samuel, ya. Pada saat dia minta maaf, dia menarik semua produk yang overclaimnya berbahaya terus dimusnahkan. Kau pernah tidak melakukan itu? Jadi gini ya, singkat saja logika ini kujelaskan ke kalian. Kalau itu bukan produk kau, harusnya kau yang bertindak untuk cari siapa yang jual itu semua. Kau yang harus bergerak, ya, bukan Doktif. Doktif itu hanya mengingatkan kau biar kau secepatnya bergerak dan bertindak. Nah, kalau reseller kau yang jual, tarik produk itu dari reseller kau. Terus ganti rugi tanggung jawab karena sebelumnya mereka beli di kau. Doktif hanya pengen, ya, agar kau itu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah pernah kau mulai. Karena diduga produk yang dibeli oleh Doktif ini adalah produk dari reseller kau yang pernah order jumlah banyak tapi rugi, akhirnya masih dijual, ya. Kak Sela, maaf banget ya, ini aku bukan buzzer di sini, bukan pendukung Doktif, bukan pendukung Kanikmir ataupun pendukung Kak Sela. Ini aku mau menyuarakan, mau mereview kalau ada lip serum yang Kak Sela sebut ini bagus ya, tapi kok di bibirku itu kering loh. Sama kayak live-nya pas Kanikmir bilang katanya itu lip serum punya Kak Sela itu bikin kering, tapi ya Kak, di bibirku itu bikin kering ya. Emang untuk apingnya itu emang aping banget gitu. Beda-beda dari yang punya dokter Gladys, dari dokter Oki. Ini aku pakai dari dokter Oki udah 1 tahun lebih, sampai packagingnya juga rusak ya, yang warna pinknya itu yang di luarnya. Ini tuh bagus banget guys. Ini aku punya dokter aja tapi udah habis. Ini aku punya 3 tapi sisa 1, soalnya yang 2 aku jual. Udah aku pakai sih yang 1, cuma di bibirku itu kering, jadi nggak enak, bikin bibirku itu nggak pelampi kayak gitu Kak. Jadi maaf banget ya untuk lip serumnya ini aku jadi cuma beli aja, nggak aku pakai soalnya bikin bibirku kering Kak. Juga bau banget, untuk minyaknya itu bau Kak. Kalau semisal ketelen di lidah itu, ketelen di mulut itu, ludahnya itu pink banget. Maaf banget ya Kak Sela ya, ini lip serumnya aku cuma beli aja, jadi nggak aku pakai. Mau aku kasih yang lain juga. Kalau aku kasih barang yang emang menurutku nggak serak, yang lain juga nanti malah dibuang. Jadi untuk lip serumnya ini di bibirku bikin kering. Kalau di bibir kalian gimana guys? Udah ada yang pernah nyoba nggak? Halo, hai, lagi rame banget ya video Doktif di apa sih namanya, didatengnya sama SS pas Doktif lagi nge-live review produknya SS. Jadi guys, sebenarnya sih gue ngerti juga sih kenapa SS semarah itu ya kan, karena Doktif nge-review produknya SS itu setelah terjadi pertemuan antara beberapa owner skincare dengan BP POM, yang dimana di dalam pertemuan itu BP POM sendiri itu bilang kalau nggak ada yang berhak mereview selain BP POM, karena itu kerjanya BP POM, itu satu. Tapi the problemnya adalah awalnya kenapa bisa sekarang tuh kayak
kayak dokter kayak gini nge-review dan seolah kayak dapet kayak dapat kuasa gitu buat nge-review semua produk itu gara-gara mungkin nih Pak BP POM, Bu BP POM, mungkin karena BP POM-nya juga agak lama gitu bergeraknya, mungkin nih siapa tahu dia bisa jadi bahan masukan gitu buat BP POM, ya kan. Jangan kejadian huru hara dulu baru deh tuh bergerak terus bertindak gitu Pak Bu, gitu kali ya. Jadi kan orang-orang yang I don't know ya, dokter ini kompeten atau enggak, mungkin aja kompeten, tapi karena gue nggak kenal, karena seharusnya kan yang review-review kayak gini dan membuat statement skincare ini harusnya begini atau mengandung ini apa segala macem, itu kan harusnya memang BP POM kan, ya kan, dari pihak yang legal gitu maksudnya, ya kan. Jadi ya udah terjadilah huru hara. Kenapa sih terjadi huru hara di mana-mana dan orangnya itu lagi, bosen ya. Terus kalian aja deh nih, gue mau ngomong sama BP POM, Pak Bu tolong dong itu saya kan ada registrasi produk ya, mau daftarin produk Bu ya, ramuan gitu, ramuan rempah slim gitu ya kan. Itu tolong Bu, saya udah registrasi udah sebelum tahun baru, sampai sekarang belum ada tuh ya kan balasan email, karena katanya tunggu aja di email gitu. Mohon maaf Bu, ya Pak, bisa nggak Pak prosesnya dicepetin gitu ya kan, jadi enak gitu, nunggunya kagak kelamaan Pak. Terima kasih banyak sebelumnya nih Pak ya, makasih banyak banget ini loh kalau kata gue mah ya. Gue kagak mau bahas huru haranya ya, tapi kemarin itu menurut gue Doktif sudah memecahkan rekor penonton live terbanyak di Indonesia. Mungkin di dunia juga kali ya, bukan di Indonesia doang. Kemarin tuh gue perhatiin nih, gue pantengin itu ya, sampai dengan 500.000 cuy, 500.000 penonton. Emang lo orang semua ya masyarakat Indonesia yang adil dan biadab, adil dan beradab, emang lu suka yang namanya huru hara. Giliran huru hara itu pasti selalu rame ya. Tapi keren banget sih ya, kemarin tuh gue lihat Doktif tuh kayak tenang gitu loh, tenang-tenang menghanyutkan gitu loh, elegan gitu loh. Tapi kan sekarang udah masuk ke ranah hukum ya kan, udah saling lapor, ya udah biarkan aparat yang bekerja ya, kita nonton aja. Sumpah sih itu lebih seru daripada nontonin drakor nggak sih? Tapi selamat buat Doktif, pecah rekor penonton terbanyak tuh. Kayaknya ngalahin Bunda Korla gak sih? Sela, SSSS. Ini definisi kamu menghancurkan citra diri kamu di depan hampir 400.000 penonton di live-nya Doktif. Ini kalau kita bahas dari kacamata PR ya guys ya. Ini sudah sangat susah dan ini bukan crisis management lagi, tapi ini udah sangat susah karena ownernya sendiri yang merusak citra dirinya dan citra brandnya itu, karena brandnya sendiri adalah nama dia juga. Karena di mana-mana kalau misalnya ada satu krisis itu baik ditanggapin dengan baik-baik, maksudnya. Contoh deh Kak Sandi ya kalau nggak salah ya, dia ditegur dan diminta maaf, akhirnya berbenah dan sekarang dirangkul, malah udah temenan sama Doktif gitu kan. Ini kita nggak ngebahas siapa yang benar atau yang salah, tapi ini kita belajar gitu loh. Kalau menangani suatu krisis dalam satu brand, tidak boleh seperti itu. Apalagi di live streaming dan kamu membawa pasukan kamu mempersekusi si Doktif. Oh my god, it's totally hancur, kacau. Pertanyaanku cuma satu sih, apakah dari tim brandnya si Sela ini atau SS ini, mereka itu tidak memiliki yang namanya tim PR atau manager marketing atau marketing communication or something else gitu kan? Karena sama seperti yang dikatakan Doktif dengan santainya, kalau kamu merasa dirugikan silakan laporkan ke pihak yang berwajib karena ini adalah negara hukum. Totally agree. Tapi apa yang terjadi, dia membawa pasukannya. Wow. Tapi satu hal yang perlu kita belajar dari Doktif adalah semua permasalahan itu adalah kita harus tanggapin dengan santai gitu ya, dengan santai, dengan kalem. Lu lihat, dia nunjuk-nunjuk Doktif dengan tantrum gitu. Tapi Doktif dengan santai, "Hai guys." Ya dengan nadanya dia, dengan smile-nya dia, gila, tinggi, jenjang, cantik. Dan satu hal lagi yang gue benar-benar gak respect sama salah satu pendukungnya, salah satu antek-anteknya ya. Ketika Doktif menjelaskan bopengnya dia bilang kalau itu adalah bekas dari ngerawat pasien-pasien dari COVID.
Aku tahu banget, aku punya temen satu yang dimana mukanya itu bagus banget dan sekarang mukanya bopeng karena mereka pakai masker berlapis-lapis dan akhirnya jadi bopeng. Kamu harus belajar untuk respect pekerjaan atau profesi orang, apalagi COVID itu adalah salah satu momen yang sangat, ya udahlah kan tahu ya, orang Indonesia itu benar-benar miris banget ketika lagi COVID. Semua dokter-dokter tuh capek, bahkan ada yang sudah meninggoy juga. Tapi totally proud. Kelihat Doktif itu kayak bener-bener kayak bangga banget, gila. Keren banget. By the way, gue bukan buzzer. This is just my POV. Jangankan dokter detektif yang ditunjuk-tunjuk. Dokter Ika yang bawaannya kalem, yang ngomongnya lebih santun, ditunjuk-tunjuk mukanya sama si ular itu. Itu menurut gue, lu bener-bener menunjukkan kalau lu tuh gak punya attitude, lu tuh gak punya etika. Ini artinya kamu punya duit dan kamu terkenal tidak menjamin kamu punya etika atau attitude yang bagus terhadap orang lain. Mereka itu sudah profesional di bidangnya dan udah mengerti. Sedangkan kamu yang tidak lulusan dari itu, harusnya kamu lebih legowo dan belajar dan berbenah. Harusnya seperti itu ya kalau kita ngomongin brand. Untuk Rama ular. Aku nih nggak tahu apa-apa permasalahan skincare dan nggak pernah pakai skincare, tapi karena gabut mau latihan, jadi ngikutin drama-drama skincare yang ada. Doktif versus Sarah Sauki itu, Sarah Sauki yang disebut Rama ular sama Nikita Mirzani. Kalau Anda tidak merasa salah, tidak merasa tidak benar lah hal tersebut, udah aja santai aja, tinggal laporin kan sekarang mah tinggal gimana ya, udah ya laporin secara profesional. Kalau ngelabrak kayak gitu artinya antum ada sesuatu, bener nggak sih? Ya bener lah, berarti artinya ngerasa aduh bahaya nih brand gue kayak begitu, ular. Humas Polda Metro Jaya, Doktif sampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap Polda Metro Jaya yang sangat gercep banget menerima laporan Doktif. Tapi sebagian laporan belum Doktif lakukan ya, karena Doktif terlalu lelah. Jadi nanti ada beberapa laporan karena ada beberapa pasal. Jadi akan ada pasal berlapis, terutama untuk inisial AF ya, atau sebutannya si nanas. Hati-hati ya untuk nanas. Kamu bisa bayangkan jika kedua atasan kamu masuk menggunakan selimut ini, bagaimana nasib kamu ya? Karena kamulah sebenarnya ya yang menjadi upik abu dari mereka. Ya, terus love sekebon juga buat semuanya ya. Oh Pak Agus, Pak Panglima TNI, Pak Agus Prabowo, Pak. Oke ya. Sebentar lagi penontonnya 30.000, Doktif akan munculkan foto dari ajudan Rahma Sela alias Sela Saukia yang menutup pintu dari restoran yang Doktif akan keluar. Jadi buat teman-teman yang bilang bahwa Doktif tidak dikunci, Doktif dihalangi keluar, itu adalah hoax alias bujer-bujer dari orang-orang yang Doktif nggak mau sebutin di sini. Tapi itu CCTV semua sudah Doktif pegang, ya. CCTV sudah ada di tangan Doktif. Oh, kamu ketahuan, mau lari kemana? Ya, CCTV itu hanya bukti tambahan. Udah kalian semua itu udah kena umpannya Doktif. Kalian semua itu udah kena umpannya Doktif.